bahwa pertumbuhan ekonomi kita bagus, maka tidak bisa dipungkiri lagi. Ini adalah kerja Bapak Ibu sekalian, para pers yang ada di Kota Batam yang saya cintai. Dan kenapa saya ngomong demikian? Karena pena di tangan Bapak Ibu sekalian, medsos di tangan Bapak Ibu sekalian. Kami hanya bekerja saja. Tuti hanya mengikuti irama Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Artinya irama inilah yang perlu kita satukan supaya tidak ada isu negatif bahwa Batam tidak berubah di tangan Haji Mamarudin selama 3 tahun menjadi kepala BP Batam dan 7 tahun menjadi wali kota Batam, Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak sekalian, kalaulah sudah kita tahu kondisi demikian, maka malam hari ini silaturahmi Bapak sekalian, saya sangat gembira dan berterima kasih. Jadi Pak Agus, Pak Iqbal, saya tidak pernah anti dikritik, tapi saya sangat anti kalau dibunuh karakternya. Itu Pak Iqbal. Kritik sangat baik. Seseorang yang tidak pernah dikritik, ini akan jadi masalah besar. Karena dia menganggap kerjanya betul. Tapi kalau karakternya dibunuh, ini zolim namanya. Dan tidak pernah masuk surga Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena pembunuhan karakter biasanya akan mengikuti dengan fitnah. Betul Pak Iqbal? Karena karakternya akan bunuh dengan fitnah. Fitnah ini bisa dijelmakan apa saja. Tapi tak usah kita balas. Kata para alim ulama. Kalau yang hadir semua sini pintar semua, maka Bapak Ibu tidak akan pernah membunuh karakter orang. Karena hukumnya adalah seperti pembunuh Bapak Ibu sekalian. Orang yang pintar pasti akan ngomongnya positif semua. Tidak pernah ke negatif. Betul? Karena itu sudah pintar Pak. Maka hadir tengah-tengah kita pintar semua ini. Tapi kalau orang yang kurang-kurang, dan dia suka jelekin orang, itulah dia negatif jadi. Jadi kalau ada sering jelekin orang, berarti kita paham. Itulah kemampuan dia. Sampai segitu saja. Karena kalau orang udah pintar, kajian tinggi, dia tak akan mau itu lagi Bapak sekalian. Kenapa? Karena menanggung tulisan kiri terus. Tuti tahu tulisan kiri? Apa itu? Ya, tulisan kanan? Tahu itu ya. Kiri dan kanan. Pilih yang mana? Pilih kanan saja lah ya. Kiri nggak usah saja. Kiri yang negatif, kanan positif. Kalau ada yang gitu, ya udahlah. Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan saja Bapak sekalian. Ini saya cerita tidak lain karena kita pasti punya niat yang satu untuk membangun kota Batam yang kita cintai. Karena membangun kota Batam tidak sulit, membangun Batam tidak susah, tergantung kita saja. Mau posisi mana mau kita ambil. Hari ini sudah tepat. Contohnya hari ini bisa saya eksekusi semua. Dukungan siapa? Dukungan Bapak Ibu sekalian. Nyatanya semua yang saya bangun aman-aman aja Pak. Ribut-ribut sedikit biar aja lah. Tapi diselamatkan oleh para wartawan. Dia sama Pak Agus tadi, sama kayak Pak Iqbal. Diselenting, dijentik boleh, tapi jangan lo bekas. Itu ada Pak Iqbal ya. Kalau bekas sakitnya di sini gitu. Itu ada Pak. Karena akan dilihat terus merahnya gitu ya. Tapi dijentik biasa saja. Jadi Bapak Ibu ke depan tentu komunikasi seperti ini, Ibu Tuti, Pak Adril, tolong dijaga dengan teman-teman semua ini. Supaya proses pembangunan ini akan segera terwujud. Saya hanya punya niat satu, sebelum akhir jabatan saya menjadi wali kota dan kepala BP Batam. Batam ini sudah kira-kira adalah 4-50% yang sesuai dengan perencanaan. Baik saya sebagai wali kota Batam, kepala BP Batam sudah terwujud Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan menyatakan siapa pengganti harus AB, tidak. Ini bukan urusan saya lagi. Urusan saya menyiapkan seluruh aturan, seluruh regulasi, rencana ke depan sampai 2029, terserah yang ganti mau laksanakan atau tidak. Tapi untuk wujud kota Batam akan selesai sampai 2029. Mudah-mudahan yang diperintahkan oleh Pak Presiden bisa selesai. Di era saya 5 tahun kita akan selesai Bapak Ibu. Karena saya masuk pada era COVID menjadi kepala BP Batam. Hampir setahun lebih, 2 tahun saya tidak ada kegiatan BP Batam, hanya rutinitas saja. Kenapa? Karena COVID melanda kita, seluruh kegiatan uang habis untuk ikut membantu kegiatan COVID. Maka pada waktu itu ada yang selesai Pak Iqbal. Rupanya ganti kepala BP eksposur gitu juga waktu itu. Masuk Pak Iqbal ngomong juga di koran. Gitu ya. Tapi saya tidak protesnya, betul kan? Karena saya sadar saya tidak bisa berbuat karena kondisinya COVID. Tapi setelah pilkada selesai,
2020 tidak tunggu waktu terlalu lama, langsung saya besar semuanya. Terpontang anting pegawai BP Batam untuk mengejar kecepatan saya berjalan, Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah susahnya di depan. Tapi hari ini sudah bisa diikuti semua. Hari ini saya santai-santai aja, karena mereka sudah tahu karakter cara saya memimpin. Cepat, tepat, harus selesai pada waktunya. Tak ada istilah lambat, perlambat, selesai pada tidak waktunya. Tidak lagi, Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini kita lihat sama-sama. Kalau nanti siapapun bisa lakukan itu, dikontrol oleh Bapak sekalian, saya yakin Batam menjadi satu kota modern akan terwujud buat kita yang masih muda-muda. Kalau kami yang sudah tua, hanya menyiapkan buat kalian semua. Anak cucu kita tidak boleh seperti kita sekarang ini. Dia sudah harus menikmati minimal seperti kecamatan sebelah Bapak Ibu sekalian. Jangan tuh sebelah kecamatan sebelah Bapak sekalian ya. Bapak Ibu dan seterusnya ke depan saya mengajak kita lah. Saya tidak akan anti kritik, tapi kita tidak boleh membunuh karakter orang, Bapak Ibu sekalian. Karakternya apa? Sesuatu yang tidak benar, mungkin bukan Bapak Ibu, tapi mungkin ada isu berita yang datang karena maka tertulislah dalam surat ataupun di medsos itu sendiri. Saya hanya nitip Bapak sekalian, karena Bapak Ibu ahlinya, marilah kita jaga biar kondusif. Pilkada, silakan pilkada. Siapapun jadi itu urusan dia, Bapak Ibu sekalian. Oh, masyarakat Kota Batam yang menentukan. Tapi saya titip pada adik-adik, mungkin kayaknya paling tua saya ini. Ya tuh, ya paling tua saya lah ya. Karena kalau pegawai, semua saya tinggi Bapak Ibu sekalian. Ya, saya anggap ini ada adik saya semua. Marilah kita sama-sama pilkada kita selesaikan, pileg kita selesaikan. Tapi pembangunan tidak boleh berhenti karena ada isu-isu yang hari ini menggoyang Kota Batam. Kalau saya anggap isu ini tidak ada, Bapak Ibu sekalian, maka saya tak pernah jawab sepatah pun baik di medsos ataupun di media tentang persoalan pemerintah ini, karena tidak etis kalau saya bicara itu. Karena seorang kepala daerah itu adalah fungsinya, satu, dia sebagai seorang bapak, kalau dia perempuan sebagai seorang ibu. Kalau dia pemerintahan, dia yang dituakan untuk memerintah. Kalau sudah sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai kakak, sebagai abang, curhatnya ke siapa? Curhatnya ke hati ibu. Tidak boleh keluar. Betul Pak Iqbal, Pak Agus. Bapak kalau ribut sama istri Bapak, curhatnya ke siapa? Ke media. Saya lagi ribut sama istri saya. Kita Pak Iqbal? Ini sampai cerita saja. Bukan berarti di Pemko tak ada masalah, di BP banyak. Tapi saya nggak pernah cerita keluar, udahlah, tahan sendiri aja. Kenapa? Karena saya dituakan di situ. Saya dituakan di wali kota, saya harus jagain. Kalau tidak pas, berarti saya tidak becus. Kalau ada anak buah saya tak betul, berarti saya tidak becus. Kalau ada yang lain-lain tak betul, berarti saya tidak becus. Ini sama cerita Bapak sekalian. Jangan nanti diulas pula di koran besok. Ini tidak diulas Bapak Ibu sekalian. Ini pertemuan silaturahmi antara saya dengan Bapak Ibu sekalian. Supaya kondisi yang ada tinggal hanya 2 tahun kurang. Karena kalau ikut aturan, kalau tidak berubah mungkin bulan Juni 2024 semuanya sudah harus berhenti dari kepala daerah. Baik yang naik tingkat ataupun mengulangi. Yang mengulangi berarti cuti, yang naik tingkat berarti berhenti Bapak Ibu sekalian. Artinya tinggal setahun lebih, mari kita jaga kondisi yang ada supaya Kota Batam betul-betul bisa menjadi satu kota, menjadi tujuan investasi. Mudah-mudahan Allah mengizinkan bandara bisa kita clearkan, jalan sampai ke bandara tahun depan sudah bisa selesai semua. Jalan ke bandara 2023 akhir mudah-mudahan sudah bisa terbuka semua Bapak Ibu sekalian. Ini tidak tanggung-tanggung, uangnya tidak kecil, tapi saya yakinkan karena Allah mengizinkan uangnya akan datang sendiri. Dari mana datang saya tidak tahu, yang penting jalannya harus selesai sampai ke Nongsa Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting sebetulnya pelabuhan Batu Ampar. Kalau ini selesai, investasi akan naik sendiri. Pasti Bapak Ibu tanya, sebelum nanti dialog, saya cerita dulu biar Bapak Ibu tahu, sehingga tidak perlu menanya pertanyaan itu lagi. Kenapa investasi akan bangkit kembali? Bapak Ibu, orang investasi
butuh ketepatan waktu dalam bekerja apapun. Contoh, hari ini barang masuk ke Batu Ampar, ini waktu molornya bukan hanya 1-2 jam, kadang-kadang 2-3 hari Pak. Ini mau kita tertibkan supaya bisa tepat waktu, karena ini semuanya cost. Kalau sampai 2-3 hari harga mahal itu nggak apa-apa sekalian, proses semua. Banyak meja, banyak aturan, ini yang tidak mudah, tapi kita lagi selesaikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semua alat kita bisa hadir, meskipun utang, berutang, baik-baik, boleh lah ya, supaya kita bisa menjaga ritme waktunya ini. Kalau datang dia hanya butuh 3 hari sini, maka 3 hari dia harus kembali dan harus keluar dari kota Batam, harus keluar dari pelabuhan, supaya cost yang dihitung sudah pas. Ini yang sampai hari ini tidak selesai. Dari zaman Bahala dulu sampai hari ini tidak selesai. Ini mau kita kejar. Maka adik-adik nanti dalam menerima informasi pelabuhan, tolong dibantu kita. Yang benar katakan benar, yang salah silakan katakan salah. Tapi jangan nanti yang salah jadi yang benar jadi salah. Karena situ banyak kepentingan yang harus kita selesaikan sama-sama. Kita tidak boleh membunuh, tapi bagaimana kita mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang sebenarnya. Maka kalau 3 besar yang selesai Bapak sekalian, maka kota modern sudah bisa kita wujudkan buat Bapak Ibu, saya dan seluruh keluarga kita yang tinggal kota Batam bisa menikmati semua ini. Maka adik-adik sekalian, saya terima kasih. Hampir 12 tahun lebih saya menjabat di pimpinan Pemko Batam, 5 tahun jadi wakil, 7 tahun lebih jadi wali kota, 3 tahun lebih 2 bulan menjadi kepala BP Batam. Tentu dukungan Bapak Ibu sekalian cukup besar dan saya terima kasih banyak. Hari ini bisa terwujud semua pembangunan, tidak lain kerjasama Bapak Ibu sekalian. Maka kerjasama ini tidak boleh berhenti. Kepada siapapun nanti memerintah Kota Batam ini harus dijaga. Karena tanggung jawab membangun negeri ini bukan wali kota, bukan gubernur, tapi kita semua. Kita semua yang punya tanggung jawab. Cuma tugasnya dibagi-bagi oleh pemerintah. Sama wali kota tugasnya ini, adik-adik wartawan tugasnya ini, Pemprov tugasnya ini, semua ada dibagi. Kalau semua ini bisa menyatu, saya kira Kota Batam akan bangkit dalam waktu tidak terlalu lama. Mudah-mudahan supaya nanti ada contoh. Ibu Tuti, saya kemarin membawa rombongan umroh. Kita ingin ada perbedaan dan kita ingin jasa mereka juga kita hargai. Tuti, saya kira tidak ada salahnya sekali-sekali adik-adik wartawan ini mungkin dipilih, sekali-sekali bawa ke satu negara biar mereka terbuka wawasannya. Oh, negaranya demikian gitu. Tapi kalau dibawa satu jangan ribut obatnya. Nanti pasti. Kenapa? Apa syaratnya bisa pergi? Sama kayak umur kemarin. Apa syaratnya bisa pergi? Kalau semua mau ikut syarat ya gitu-gitu tadi. Maka setiap tahun saya silih berganti. Kegiatan ini sudah biasa Pak, bukan baru ini. Tadi ini 22 mobil ada 24. Orang ini sudah saya mulai dari saya wakil wali kota. Kenapa dulu tak ribut, sekarang ribut? Karena COVID berhenti. Karena saya tiap tahun umroh Bapak, tapi saya mau adik-adik semuanya. Disukan, wali kota, rombongan Florida dan keluarga ini ditanggung oleh uang negara. Jawabannya tidak. Forkopimda bayar masing-masing. Saya bayar masing-masing, keluarga saya bayar, dan anak saya sudah kerja semua. Gaji anak saya cukup untuk diumroh sebulannya Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita repot gitu? Tapi saya sampai di sini, mereka bayar masing-masing kecuali 80 orang itu. 80 itu ditanggung negara. Siapa seleksinya, saya tidak ikut seleksi. Karena siapa berangkat pun pasti dia warga Kota Batam. Pasti akan ikut saya Bapak Ibu sekalian. Termasuk nanti wartawan. Kalau diambil timpresnya, misalnya Iqbal, yang lainnya nggak ribut gitu loh. Setahun misalnya 2 orang. Ya tunggulah. Kalau ada 100 orang bagi 2 berarti butuh 50 tahun. Langsung tak usah. Maksud saya, kalau dibawa 2 orang, yang 2 ini siapkanlah, kan wartawan semua nih, siapkan data-data yang ada sana, bawa ke sini, supaya bisa dibagi ilmu kepada Bapak sekalian. Itu yang saya terapkan di pemerintah Kota Batam dan BP Batam.
Dulu sebelum saya wali kota, Bapak Ibu sekalian, kalau berangkat tuh rame-rame, pulangnya sendiri-sendiri. Sampai waktunya pulang semua. Setelah sampai sini, apa yang mau kalian dapat? Tak ada Pak, duduk-duduk